Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dharmaswanta, nomor stambuk C101-19152. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang anjak piutang. Kata anjak piutang berasal dari kata anjak yang berarti pindah atau alih, sedangkan piutang berarti tagihan sejumlah uang. Sehingga pengertian anjak piutang adalah pengalihan atau perpindahan piutang dari pemiliknya ke pihak lain. Anjak piutang atau pembiayaan piutang merupakan jenis piutang dagang dari suatu perusahaan atau klien yang dijual ke perusahaan factoring dengan harga yang sudah didiskon, dengan syarat bahwa piutang dagang berasal dari transaksi bisnis pemilik perusahaan atau klien. Manfaat anjak piutang. Berikut ini adalah manfaat atau tugas anjak piutang, antara lain yaitu meningkatkan kemampuan perusahaan klien mendapatkan laba, memberikan fasilitas pembayaran di awal, menurunkan biaya produksi, meningkatkan daya saing perusahaan klien, menghindari kerugian akibat kredit macet, mempercepat proses ekonomi. Pihak yang terlibat dalam anjak piutang itu ada 3, yaitu kreditor atau klien. Kreditor atau klien adalah perusahaan pemilik piutang atau perusahaan yang menjual piutang. Kreditor menjual tagihannya pada perusahaan factoring untuk dapat diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. Factoring atau perusahaan anjak piutang adalah perusahaan yang akan membeli atau mengambil alih piutang atau menjual kredit debiturnya. Debitur adalah perusahaan atau nasabah yang membuat atau mempunyai masalah dalam membayar tagihan uang kreditor atau klien. Jenis anjak piutang berdasarkan pelayanan. Yang pertama, full service factoring. Full service factoring adalah anjak piutang yang memberikan jasa secara menyeluruh, baik jasa pembiayaan maupun non-pembiayaan. Kemudian bulk factoring adalah anjak piutang yang memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan sejatuh tempo pada nasabah tanpa memberikan jasa lain seperti resiko piutang, administrasi penjualan, dan penagihan. Maturity factoring adalah pembiayaan pada dasarnya tidak diperlukan klien namun oleh pengurus penjualan dan penagihan piutang serta proteksi atas tagihan. Jenis anjak piutang berdasarkan perjanjian yaitu ada 2. Yang pertama, disclosed factoring. Disclosed factoring adalah pengalihan piutang pada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitur. Saat piutang jatuh tempo, perusahaan anjak piutang mempunyai hak tagih kepada debitur yang bersangkutan. Kemudian undisclosed factoring. Undisclosed factoring adalah pengalihan piutang pada perusahaan anjak piutang oleh klien tanpa pemberitahuan kepada debitur kecuali jika ada pelanggaran kesepakatan pada pihak klien atau secara sepihak perusahaan anjak piutang menganggap akan menghadapi resiko. Jenis anjak piutang berdasarkan lingkup kegiatan itu ada 2, yaitu domestic factoring. Domestic factoring adalah kegiatan transaksi anjak piutang dengan melibatkan perusahaan anjak piutang, klien, dan debitur yang berdomisili luar negeri atau dalam negeri. Jenis anjak piutang berdasarkan lingkup kegiatannya. Pertama, domestic factoring. Domestic factoring adalah kegiatan transaksi anjak piutang dengan melibatkan perusahaan anjak piutang, klien, dan debitur yang berdomisili dalam negeri.
International factoring. International factoring adalah kegiatan anjak piutang untuk transaksi ekspor impor barang yang melibatkan dua perusahaan factoring di masing-masing negara sebagai ekspor dan impor faktor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.